Halo guys, terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan baik-baik aja. Bayangkan sebuah negeri di mana naga bukan hanya mitos, tapi simbol kekuatan. Di mana tinta di atas kertas bisa mengubah dunia. Di mana tembok tak hanya membelah tanah, tapi menyatukan sejarah. Itulah Tiongkok, Cina, negeri tua, besar, dan penuh cerita. Mari kita berjalan bersama menyusuri jejak panjang peradaban ini. Awal peradaban, lebih dari 4.000 tahun lalu di sepanjang Sungai Kuning atau Huanghe, lahirlah desa-desa kecil yang kemudian tumbuh menjadi salah satu peradaban tertua di dunia. Mereka membajak tanah, membangun rumah lumpur, dan mulai mencatat waktu, bintang, dan musim. Dari situlah lahir kerajaan pertama, yaitu dinasti Xia, dilanjutkan oleh Shang dan Zhou. Dunia belum mengenal alfabet, tapi Tiongkok sudah mengenal huruf Hanzi, tulisan yang tidak pernah berubah selama ribuan tahun. Dinasti ketika kaisar menjadi surga. Di Tiongkok, kaisar bukan hanya raja, ia disebut sebagai putra langit. Ia tak hanya memerintah rakyat, tapi menjadi penghubung antara bumi dan langit. Satu demi satu dinasti pemerintahan. Yang pertama ada dinasti Qin, yaitu 221 sebelum Masehi, menyatukan seluruh Tiongkok untuk pertama kalinya. Kaisar pertamanya yaitu Qin Shi Huang membangun tembok besar Cina dan membuat sistem hukum tunggal. Yang kedua ada dinasti Han, zaman keemasan ilmu pengetahuan, perdagangan, dan lahirnya jalur sutra atau Silk Road yang menghubungkan Tiongkok dengan Arab dan Eropa. Yang ketiga ada Tang dan Song, yaitu zaman puisi, seni, pencetakan kertas, dan porselen. Yang keempat ada Ming dan Qing, membangun kota terlarang dan menjadikan Tiongkok pusat budaya Asia Timur. Filosofi, Tiongkok bukan hanya membangun kota dan tembok, mereka membangun pikiran dan jiwa. Disinilah lahir Konfusianisme, yaitu Konfusi, ajaran tentang etika, keluarga, dan hormat kepada orang tua. Ada Taoisme, yaitu Laozi, mengajarkan harmoni dengan alam dan hidup mengalir seperti air. Ada Buddhisme dari India, juga menyebar dan berkembang pesat di Tiongkok. Filosofi-filosofi ini mengalir ke setiap aspek kehidupan, dari cara menyeduh teh, menulis kaligrafi, hingga memimpin negara. Tahukah kamu bahwa sebelum Columbus berlayar ke Amerika, Laksamana Tiongkok bernama Zheng He sudah berlayar jauh ke Afrika dan Arab. Dengan kapal besar, ia membawa hadiah, bukan senjata. Namun, setelah itu Tiongkok menutup diri. Mereka percaya kita adalah pusat dunia, dunia akan datang kepada kita. Namun, dunia berubah, datanglah kapal-kapal dari Eropa dan akhirnya Tiongkok dijajah secara ekonomi. Abad kejatuhan. Tahun 1800-an, Inggris menjual candu atau opium ke rakyat Tiongkok. Ratusan ribu kecanduan ketika Kaisar mencoba melawan, Inggris membalas dengan perang. Perang candu yang terjadi antara tahun 1839 sampai 1842, hasilnya Tiongkok kalah, harus menyerahkan Hong Kong dan membuka pelabuhan-pelabuhan. Tiongkok, negeri besar, dijuluki sebagai manusia sakit dari Asia. Pemberontak rakyat muncul di mana-mana, termasuk pemberontakan Taiping dan pemberontakan Boxer, sampai akhirnya dinasti Qing, dinasti terakhir, runtuh pada tahun 1912. Revolusi dari kaisar ke rakyat. Tahun 1912 berdirilah Republik Tiongkok. Namun bangsa ini belum benar-benar damai. Ada perang saudara, ada penjajahan Jepang, ada jutaan nyawa hilang di Perang Dunia Kedua.
Dan tahun 1949 muncullah pemimpin baru yaitu Mao Zedong yang mendirikan Republik Rakyat Tiongkok. Mao membawa janji kesetaraan dan kekuatan rakyat, tapi juga membawa masa gelap, yaitu lompatan jauh ke depan yang menyebabkan kelaparan besar dan revolusi kebudayaan yang melarang buku, menghancurkan karya seni, dan mencerahkan intelektual. Tiongkok berubah, tapi dengan luka. Bangkitnya raksasa Asia. Tahun 1978 muncul pemimpin baru yaitu Deng Xiaoping. Ia berkata, tidak masalah apakah kucing itu hitam atau putih, asalkan bisa menangkap tikus. Itulah awal ekonomi pasar sosial ala Tiongkok. Tiongkok membuka diri, mengundang investor, membangun pabrik, dan menjadi pusat produksi dunia. Dulu miskin, kini jadi negara dengan ekonomi terbesar kedua dunia. Dari desa jadi kota, dari sepeda jadi mobil, dari pasar tradisional jadi e-commerce terbesar di dunia. Tiongkok hari ini. Hari ini Tiongkok adalah pusat teknologi dengan perusahaan seperti Huawei, Xiaomi, dan TikTok. Negara dengan kereta tercepat, jaringan 5G terluas, dan jumlah insinyur terbanyak. Tempat budaya Han, minoritas Uighur, Tibet, dan Mongolia dalam hidup berdampingan, kadang tidak damai. Pemimpin dengan AI, kecerdasan buatan, dan luar angkasa, bahkan sudah mengirim rover ke bulan dan Mars. Tapi juga menghadapi tantangan, yaitu ada masalah hak asasi, sensor internet, ketimpangan ekonomi, dan hubungan rumit dengan negara-negara lain. Warisan budaya yang tak lekang waktu. Di balik semua itu, Tiongkok tetap menjadi tempat kaligrafi ditulis dengan kuas dan jiwa, upacara teh dijalankan dengan tenang, kembang api mewarnai langit setiap Imlek, tarian singa dan naga menari di jalanan, dan keluarga tetap menjadi pusat segalanya. Mereka tidak melupakan akar mereka, karena tanpa akar, pohon pun roboh. Tiongkok adalah seperti naga, diam saat tidur tapi kuat saat bangkit. Dari dinasti ke revolusi, dari perang ke teknologi, Tiongkok terus berubah, tapi tidak pernah kehilangan jiwa timurnya. Ia bukan hanya negara besar, ia adalah peradaban yang hidup. Ketika kamu berjalan di jalanan Beijing, melihat biksu di Wudang, atau membaca puisi Li Bai di bawah lampu kota, kamu tahu Tiongkok bukan sekedar tempat di peta, tapi tempat di dalam hati dunia. Oke, itu dia guys tentang sejarah Cina. Kalau ada mau tambahkan, silahkan komen di kolom komentar. Oke, juga sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you guys in next video. Bye-bye.